Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan berbagi mengenai trouble analysis, khususnya untuk electrical system dan charging system ya. Starting juga termasuk untuk alat berat ya. Jadi kita membahas secara detail, barangkali customer ada yang mengalami kerusakan pada starting dan charging, ya, bisa melihat video ini. Kemudian buat para mekanik yang mungkin ingin melakukan trouble analysis, ya, kemudian mungkin bingung untuk melakukannya, maka pada video ini kami akan tunjukkan bagaimana cara melakukan trouble analysis starting dan charging system di alat berat. Baik, di sini kami akan menampilkan terlebih dahulu masalah baterai ya. Jadi baterai yang digunakan di alat berat itu adalah baterai 24 volt, ya, di mana baterai tersebut ada masa pakainya, artinya bisa saja mengalami kerusakan, ya, bisa saja mengalami apa namanya tegangan yang drop, misalkan ya dalam kondisi unit beroperasi. Namun sebagai seorang mekanik, apalagi di daerah pertambangan, seharusnya pintar-pintar untuk melakukan analisa terkait dengan aki, sehingga bisa memastikan berapa lama aki tersebut bisa bisa dipakai ya. Jadi bisa dipakai dalam pengoperasian di alat berat. Nah, karena kalau tidak bisa dilakukan analisa, maka mungkin bisa saja terjadi yang namanya kerusakan sementara unit dalam beroperasi. Itu yang tidak diinginkan di bagian pertambangan. Pada aki sebenarnya cuma ada satu alat yang bisa dipakai untuk mengukur, biasanya dilakukan oleh teman-teman, yaitu menggunakan apometer. Kalau tidak menggunakan apometer, biasanya dengan menggunakan apa namanya kabel ya, kabel yang dijumper kemudian disentuhkan dengan antara plus dan minus, nanti kelihatan bunga apinya. Jika bunga apinya itu warna kuning-kuningan, merah-merahan, maka katanya sudah drop akinya. Kalau misalnya nyalanya terang, itu mungkin sudah dalam kondisi bagus. Ya. Kemudian mekanik biasanya menggunakan ampermeter. Bagaimana cara menentukan aki ini masih bagus apa tidak? Nah, biasanya hanya bisa diukur dengan menggunakan tegangannya saja, berapa tegangan aki saat itu. Ya. Dalam kondisi belum di starter, maka akinya bisa mencapai mungkin ya sekitar 12 sampai dengan 13 volt. Tapi itu tidak akurat sebenarnya. Karena terkadang ada aki yang voltasenya satu aki itu 13 volt ya, 12 sampai 13 volt, tapi begitu dinyalakan ya itu tidak mampu ya. Bahkan bisa tegangannya bisa drop ya, sampai dengan 5 volt, 4 volt ya. Jadi sebenarnya sangat sulit sekali untuk menentukan dengan menggunakan oximeter. Nah, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi, maka terkadang di daerah pertambangan menggunakan yang namanya baterai analyzer. Karena di dalam baterai analyzer itu tinggal dicolokkan nanti terminalnya positif ke terminal positif, negatif ke terminal negatif, maka bisa langsung dilihat hasilnya. Di mana di dalamnya nanti ada yang disebut sebagai cool cracking amper, kemudian ada state of health-nya dan ada state of current-nya ya, yang berhubungan dengan arusnya sisa berapa persen, kesehatan baterai itu sudah berapa persen, sehingga nanti ada pertimbangan kapan dilakukan penggantian. Ya. Sebenarnya ini adalah alat yang bagus untuk menentukan kerusakan atau penggantian baterai nanti ke depannya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa pastikan air level aki ini dalam kondisi bagus dan terminalnya jangan sampai ada yang kendor. Kemudian pastikan bracketnya jangan sampai ada yang kendor. Karena dengan beroperasinya si unit maka pasti terjadi yang namanya goncangan. Nah, kemudian masuk di bagian alternator ya. Alat berat di bagian alat berat ya, ada alternator sebagai sistem pengisian yang akan masuk ke dalam aki. Di mana pada terminal alternator
Biasanya untuk di Komatsu ada 3 terminal ya, ada B, ada E, dan ada E. Atau terkadang hanya ada B-nya saja dan E, ya, antara R dan nanti hubungannya dengan lampu ya atau sistem indikator pengisian biasanya dia menggunakan konektor di sini ada 2 konektor maupun 3 konektor ya itu terdiri dari untuk ke lampu ya ataupun misalnya di bagian fill coilnya. Nah, untuk terminal B itu kami sudah bahas sebenarnya di video-video sebelumnya, di mana terminal B ini dihubungkan dengan positif baterai ya, yang tegangan 24 volt. Nah, kemudian nanti terminal B ini, kabel B ini diameternya uh, kurang lebih sekitar 5 mili ya, sekitar 5 sampai dengan 6 mili ya untuk diameternya. Untuk apa? Untuk melakukan sistem pengisian kembali. Jadi saat kondisi kunci kontak on, arus dari baterai akan standby di B untuk melakukan aktivasi atau magnet nanti di dalam fill coilnya. Tapi ketika dalam kondisi nanti engine-nya sudah running dalam kondisi high idle maupun low idle, maka nanti terjadi pengisian. Di mana nanti arus yang ditimbulkan oleh alternator keluar kembali mengisi di bagian aki kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 27 volt tergantung dari alternatornya. Karena kalau di teori terkadang di basic itu 26 sampai dengan 29 volt ya terkadang seperti itu. Tapi aktual kebanyakan di lapangan yaitu sekitar di range 26-27. Nah, terminal B tetap menjadi kabel untuk mengisi ke dalam baterai. Ya, bukan R yang menjadi tempat pengisian di dalam aki ya, tapi B sendiri yang akan mengisi kembali ke dalam aki. Kemudian R ini untuk apa? R ini biasanya untuk digunakan di bagian pilot lamp ya, indikator sistem pengisian. Kemudian selain itu juga digunakan untuk keperluan lain seperti menyalakan HM di unit. Makanya di unit itu nggak bakal bisa berjalan HM-nya kalau tidak dalam kondisi engine running. Nah, ini harus diperiksa di bagian air-nya. Kemudian apalagi? Terkadang air-nya ini digunakan di power auto loop. Ya, biasanya ditambah ini. Auto loop mengambil dari air, jadi nanti pada saat engine running baru bisa menyala pada auto loop-nya. Nah, kemudian di sini ada diagramnya ya, ada diagram daripada alternator. Ya. Jadi pada diagram ini sebelumnya juga kami sudah jelaskan bahwa saat kunci kontak on, ya maka tegangan akan masuk di B alternator, ya. Kemudian dari B ini akan masuk ke R. Kemudian dari R ini ya, kita lihat di sini juga ada yang masuk di bagian R regulator, kemudian rangkaiannya akan masuk ke bagian rotor coil. Nah, nanti rotor coil ini akan diteruskan ke brush ya, kemudian nanti masuk ke regulator terminal F dan nanti akan masuk ke transistor 1. Nah, kemudian di saat terminal R pada regulator nanti mendapatkan tegangan, ya, tegangannya nanti yang keluar di sini di R harus sekitar 3 sampai dengan 5 volt. Jangan melebihi daripada 3 sampai 5 volt karena bisa menyebabkan safety relay itu akan aktif dan tidak bisa starter. Banyak kejadian di lapangan tidak bisa di starter karena kenapa? Karena terjadi jebol pada alternatornya sehingga airnya mengeluarkan tegangan melebihi daripada 5 volt saat kondisi kunci kontak di-on-kan. Nah, kita lanjut di sini bahwa saat di air ini menerima yang namanya tegangan 5 volt ya, kurang lebih 5 volt, maka transistor 1 ini akan bekerja menghubungkan antara C dengan E sehingga terjadilah atau terhubung dengan grounding. Ya, di mana jika terjadi grounding pada rotor coilnya, maka pada rotor coil ini akan menimbulkan yang namanya medan magnet. Ya. Saat terjadi medan magnet ya pada rotor coil, maka saat engine running
rotor coilnya akan berputar dan diputar oleh puli, maka pada konduktor atau stator coil ini ketika terjadi apa namanya terjadi perpotongan garis gaya magnet, maka akan mengeluarkan listrik dalam bentuk AC, kemudian nanti akan disearahkan oleh rectifier yang ada di sini. Saat disearahkan oleh rectifier, ya, maka tegangannya yang keluar di air sebesar 25 sampai dengan 29 tadi atau 27 ya, di range-nya seperti itu, maka di sini sudah menjadi DC. Dan di air-nya nanti digunakan untuk keperluan HM dan untuk indikasi lampu, dan sekaligus juga untuk mengatur nanti pemutusan di bagian regulatornya supaya ketika melewati 27 volt seumpama, maka nanti tegangan yang sudah timbul di sini di R3 dan lain-lain akan mengaktifkan si transistor 2, tergantung dari nilai daripada dioda senar yang di sini. Jika settingannya dioda senar di sini 27 volt, maka jika tegangan nanti yang melewati di sini sudah mencapai 27 volt atau lebih, maka dia akan masuk menembus daripada dioda senar. Apa yang terjadi? Sistem basisnya di sini untuk transistor 2 akan aktif menghubungkan nanti C dengan E, sehingga transistor 2 akan bekerja dan transistor 1 akan mati. Saat kapan? Saat voltase dalam pengecasannya itu sudah mencapai maksimal. Jadi transistor 1 akan mati, maka rotor coil sini akan mati juga, sehingga tidak terjadi medan magnet, maka tidak terjadi pengisian ketika melebihi daripada pengecasannya. Artinya, untuk mengetahui kondisi alternator bagus apa tidak, itu sebenarnya bisa dilihat, ya, diukur di bagian luar alternator. Cara pengukurannya bagaimana? Saat kondisi kunci kotak on, ya, hubungkan antara terminal B dengan ground dengan menggunakan ampermeter, maka ditemukan tegangan sesuai dengan tegangan aki, yaitu 24 volt. Ya. Kemudian ukur lagi antara R dengan E, maka harus ditemukan maksimal 5 volt, tidak boleh lebih, karena kapan lebih bisa menyebabkan engine tidak bisa hidup atau starting motor tidak bisa bekerja. Kemudian saat kondisi di starter, ya, atau di running engine-nya, maka pada saat diukur tegangan antara B dengan E harus berada di antara 26 sampai dengan 29 volt DC, ya, di atas daripada tegangan aki pada biasanya, ya, pada umumnya 24 atau sampai 25 ya. Kemudian R juga dengan E harus di range sama, ya, antara 26 sampai dengan 29. Jika ditemukan R27 bahkan sampai 29 sedangkan B ini hanya sekitar 24 volt atau sama dengan tegangan aki, maka indikatornya lampu menandakan bahwa lampu pengisiannya mati, tidak menyala, mengindikasikan bahwa sistem pengisian normal, akan tetapi sebenarnya aktualnya tidak mengisi. Nah, terkadang di situ operator heran, kok lampu aki tidak menyala, akan tetapi normal tapi aki tidak mengisi, gitu ya, karena memang terjadi putus pada rectifier yang mengarah ke jalur B. Kemudian terkadang juga seperti ini, pada bagian B, ya, antara B dengan E bisa ditemukan 29 volt, kemudian R dengan E terkadang itu tidak ada arus. Apa yang terjadi? Maka nanti akan menimbulkan yang namanya overcharge, ya, di mana overcharge nanti itu adalah seolah-olah regulator ini tidak ada sinyal yang dapat menembus daripada dioda senar ini, sehingga TR2 tidak aktif. Seolah-olah TR1 terus yang aktif, menyebabkan rotor coil ini bekerja terus, lama-kelamaan terjadi yang namanya overcharge.
Jadi kalau terjadi overcharge sebenarnya masalahnya bisa jadi di bagian rectifier yang sisi air yang ini yang mengalami problem. Nah, kemudian untuk mengetahui apa-apa nama komponen di dalam alternator, ya. Jadi di sini ada pulley, kemudian ada bearingnya, ya, kemudian ada kopernya, kemudian rotor, ya. Ini rotor adalah bagian yang berputar, ya, bagian yang berputar, dan ini adalah alternator yang tipenya brush, ya. Jadi ada tempat cincin tempat dudukan brush di sini. Kalau secara diagram rotornya itu yang ini, ya, di bagian bawah ini ya dari diagram. Kemudian untuk stator atau sebagai konduktornya itu di segitiga ini. Inilah yang akan mengeluarkan nanti arus, ya. Kemudian nanti disearahkan oleh rectifier. Rectifier ini di sini biasanya ada jumlahnya 9, ya. Nah, kemudian untuk regulatornya dengan diagram seperti ini ya sebenarnya tidak sebesar alternator komponennya, tapi dia komponennya hanya kecil saja dan bisa langsung diganti satu set jika memungkinkan terjadi kerusakan pada regulatornya. Sehingga teman-teman bisa melakukan perbaikan eh, terkait dengan sistem alternator yang berada di atau yang digunakan pada alat berat. Oke, kemudian bagaimana sistem resistansinya? Ya, kalau untuk alat Komatsu sebenarnya bisa dilakukan pengukuran. Ini kami ambil dari standar sub manual antara R dengan S, ya, maksimal 45 ohm, kemudian R dengan T itu maksimal 45 ohm juga, dan T dan S maksimal 45 ohm. Ya. Kemudian bisa juga diukur dengan antara R dengan body, ya, untuk mengukur daripada shortnya atau tidak, ya. R dengan body minimal 0,5 mega ohm, T dengan body dan S dengan body itu juga sama. Karena di dalam gulungan ini biasanya kalau untuk stator itu biasa disebut sebagai gulungan R, S, dan T, ya, 3 fase, ya. Kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran pada rotor coil? Jadi dihubungkan saja antara ape dengan ground di bagian besinya di sini, bagian ground luarnya itu minimal 0,5 mega ohm. Kemudian N dengan ground juga sama. Tapi jika diukur tahanannya antara ape dan N harus ditemukan maksimal 45 ohm. Ini adalah standar yang kami ambil sebenarnya dari buku-buku dari overhaul, tapi bisa saja nilainya ini berbeda sesuai dengan tipe unitnya. Kemudian juga rectifier bisa dilakukan pengukurannya, harus diketahui terlebih dahulu letak polaritasnya untuk melakukan pengukuran, ya. Dan ampermeter tidak boleh terbalik ketika melakukan pengukuran. Ada minnya 0,4 volt dan ada maksimalnya 0,5 volt. Jadi ini tadi kami sudah jelaskan, ya, kami sudah jelaskan tadi di awal terkait dengan kapan itu terjadi yang namanya overcharge dan kapan terjadi yang namanya tidak terjadi pengisian. Nah, inilah untuk materi pertama, ya, untuk sesi pertama terkait dengan trouble analis sistem pengisian electrical system alat berat. Semoga bermanfaat. Ya, semoga nanti berikutnya untuk video berikutnya kami akan bahas mengenai sistem analisis sistem bagian apa namanya starting system, ya, starting system untuk di bagian alat berat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, kalau itu cara dimatikan, ya, tidak merekam di kapal. Tunggu dulu, nah, sekarang sudah memang Bu. Minuman. MK. Nggak tersimpan videoku, tunggu dulu Kak. Nggak ganggu terus tuh, Bang. Nggak ada tadi.